Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang rahmat Allah, syukur alhamdulillah. Segala puja dan bersyukur karena Allah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sampai saat ini masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat salat subuh berjemaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai taklim kita, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Ala hadiniyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, sebelum kita mulai materi, sini ada dua pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Pak Ustadz, saya tidak punya uang untuk sedekah, apa hukumnya? Singkat pertanyaannya ya, tapi dilebep gitu. Saya tidak punya uang untuk sedekah, apa hukumnya? Yang nggak ada hukumnya, ya kalau nggak punya uang, ya apa yang mau disedekahin? Dia malah harusnya menerima sedekah. Ya jemaah sekalian, kalau kita ya seharusnya selama hidup masa nggak pernah sedekah. Kalau Gus Baha bilang gini, kalau Gus Baha, saya tidak punya uang untuk sedekah, nggak cukup. Kalau sedekah saya nggak bisa gitu. Maka kata beliau, ya kalau sampean, dia bilangnya, kalau sampean tidak punya uang untuk sedekah, tapi kan ini belanja tuh, makan, beli apa gitu. Maka kalau nggak bisa sedekah, perbanyak jajan aja. Perbanyak jajan, beli di warung A, beli di pasar bukit, belanja aja gitu yang banyak. Karena bisa jadi belanja itu dihitung sebagai sedekah. Ini bisa nih, nggak pernah masukin kotak amal masjid misalnya ya. Ada uang lebih gitu, ya udah belanja aja di pasar bukit. Tapi jangan terlalu nawarnya, jangan terlalu dahsyat gitu. Ibu-ibu kan nawarnya, kadang-kadang saya kalau pergi dengan istri saya, kalau nawar gitu nggak tega gitu. Berapa harganya? 100.000. Oh mahal banget, 25 deh. 25. Ya penanang ya. Kalau perempuan tuh tega nawarnya Pak ya. Kalau bapak kan kalau bapak tuh cenderung berapa? 100.000. Ya udah. Paling kalau nawar pun mungkin 75 gitu. Kalau ibu-ibu dahsyat Pak. Kalau 1.000 harganya ditawar jadi 25. Udah yang jualan tukang codet, apa namanya, ulekan, berat banget kan ya. Carian nggak laku-laku itu, cuma 3 biji di bawahnya tuh, loh, digendong-gendong berat. Berapa Pak? 200.000. Gocap dah. 200.000 ditawar menjadi 50.000. Nah ini tega bener ya ibu-ibu ya. Tapi sekali lagi, kalau kita memang tidak punya uang lebih untuk sedekah, sedekah itu sifatnya sunnah, tapi dianjurkan ya. Dan sedekah itu ini umum sifatnya. Kalau sedekah itu tidak harus berbentuk harta. Kalau sedekah, kalau infak bentuknya sedekah harta. Bapak misalnya masukin kotak amal kayak tadi nih, nanti dihitung tuh Pak Idris, Pak Usai ada berapa tuh ya. Berarti kalau cuma sedikit, orang kita jarang sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu sifatnya umum. Kalau infak bentuknya harta. Ada lagi zakat. Kalau zakat ada aturannya, harus sampai nesop, harus haul itu ya. Tapi kalau sedekah
Bisa uang, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa perbuatan baik, tasbih aja sedekah. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau bapak ibu nggak punya uang untuk sedekah, sering zikir, subhanallah, walhamdulillah. Bahkan senyum saja sedekah. Jadi udah nggak punya uang, nggak pernah sedekah, manyun aja. Ini kemana sedekahnya? Jadi sedekah itu sifatnya umum ya. Tapi kalau maksudnya ini sedekah adalah uang, itu infak namanya. Kalau kita tidak punya uang lebih untuk infak, maka ya ini Gus Bah yang ngomong, ya udah sering belanja aja di warung-warung. Kenapa? Karena bisa jadi kita belanja di warung itu memberi sedekahnya lebih banyak ketimbang bapak ibu yang masukkan dalam kotak amal. Bapak ibu kan kalau masuk kotak amal yang warna apa? Ya, ketawa. Yang warna apa? Warna abu-abu kan? 2.000. Oh biru. Oh ada ya kalau saya. Biru. Oh ya biru juga, 2.000 juga birunya. Ya kan kalau sedekah begitu sebenarnya juga, kalau sedekah juga uangnya nggak terlalu banyak. Kan nggak pernah kita di jemaah sini masukin kotak amal 1 juta, nggak ada. Ada kalau saya sejarah? Nggak ada. Masukin kotak amal 1 juta gitu. Ya cenderung pakai uang receh lah, uang kecil gitu. Tapi kalau bapak ibu belanja di warung bisa jadi untungnya itu lebih dari 2.000. Berarti kan sedekahnya lebih banyak ya, sedekahnya lebih banyak. Jadi seperti itu jemaah sekalian, usahakan ya umat Nabi Muhammad haruslah sedekah. Dan itulah ciri orang yang beriman. Salah satu ciri orang yang bertakwa beriman, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ini harus dipahami, orang yang beriman itu bukan karena dia sedang banyak uang kemudian sedekah, enggak. Tapi fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan lapang banyak uang atau dalam keadaan dia terhimpit nggak punya uang, justru dengan dia sedekah ketika terhimpit itu akan membuka peluang mendapatkan rezeki yang lain ya. Jadi seperti itu sekarang nih pertanyaannya apa hukumnya? Ya hukumnya ya nggak apa-apa karena sedekah itu sifatnya sunnah. Tapi kalau dia masih bisa jajan, masih bisa belanja, ya anggap itu sebagai sedekah juga ya, memberi keuntungan kepada penjual. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon dijelaskan tentang alam kubur. Apa betul ketika di alam kubur ada pertanyaan, misalnya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa kitabmu, dan lain-lain. Alam kubur nih. Gus Dur pernah nyinggung Cak Nun ya, ketika Cak Nun menjelaskan alam kubur. Nanti maksudnya ketika saya menjelaskan alam kubur, Bapak Ibu jangan seperti ini nih, jangan seperti Gus Dur ya. Kata Gus Dur, jangan percaya omongan Cak Nun tentang alam kubur katanya. Kenapa? Dia belum pernah ngalamin. Gitu. Ya ini celutukan aja ya, bercandaan dari Gus Dur. Jadi alam kubur. Jadi pertanyaannya apa dia Pak? Apakah, tolong jelaskan tentang alam kubur. Apa benar di alam kubur ada pertanyaan misalnya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, yang kita sudah tahu lah dari SD ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Man rabbuka. Kemudian kalau dalam hadis ya, dalam hadis ada 3 pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, dan apa agamamu. Hanya 3. Kemudian juga dari 3 itu beruntun lagi pertanyaan tafsir ulama, apa kitabmu, apa kiblatmu, dan yang terakhir siapa temanmu. Ini ada 6 jadi pertanyaan nih ya, dalam hadis 3 disebutkan, tapi kemudian beredar keyakinan ada 6 pertanyaan. Pertama apa? Siapa? Tuhan. Saya yakin kalau kita semua ditanya sekarang, lulus gak? Lulus. Bisa. Siapa Tuhanmu? Jawabnya cepat, Allah, nggak mikir-mikir lagi tuh. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam pasti. Apa kitabmu? Al-Quran. Bisa baca Quran nggak? Enggak. Ngaku kitabnya Al-Quran. Ditanya bisa baca Quran nggak? Enggak, gimana dia baca? Untung nggak ada pertanyaan itu kan? Apa kitabmu? Al-Quran. Malaikat nggak lanjut nanya, bisa baca? Enggak, dia bilang gitu kan, ngaku doang. Kemudian apa kiblatmu? Ya, Ka'bah. Yang terakhir, siapa temanmu? Contohnya rentenir, perampok, temennya. Ya, jadi teman ini penting ya. Jadi teman itu siapa temanmu ketika di dunia? Nah, kalau kita alhamdulillah lah, teman saya adalah jemaah subuh. Teman saya adalah jemaah tarawih, majlis taklim. Nanti jawabnya begitu Bu, kalau ditanya malaikat ya.
Jangan temennya artis yang suka ke klub malam, yang gitu. Ya boleh temen dengan artis boleh, tapi menjadi sahabat di dunia itu adalah orang-orang apa yang soleh lah. Ini sebenarnya bocoran ya dari Nabi, bocoran. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad orang Islam ketika di alam kubur nggak bisa jawab, keterlaluan. Orang udah dibocorin kok. Satu-satunya pertanyaan yang dibocorin adalah pertanyaan alam kubur. Kalau bapak ibu tanya anaknya, lagi tes ujian masuk sekolah, nggak ada bocoran bu. Hanya pertanyaan alam kubur yang ada bocorannya. Jadi itu keterlaluan sebenarnya kalau nggak bisa. Tapi sekali lagi dalam Al-Quran dijelaskan, Allah akan meneguhkan orang beriman ketika ditanya dalam kubur. Nggak semuanya walaupun kita hafal sekarang ketika ditanya man rabbuka. Orang nggak yang tidak diteguhkan oleh Allah imannya akan terbata-bata menjawabnya. Kan kalau ini kalian saya menjelaskan alam kubur ya. Jadi orang yang diteguhkan imannya oleh Allah itulah yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Itu kan hanya sebenarnya intro saja ketika disambut oleh malaikat apa? Munkar dan Nakir. Dalam sebuah hadis dijelaskan Munkar akan berbentuk menggunakan pakaian hitam, warna hitam gitu, nggak dijelaskan pakaiannya ya. Kemudian Nakir berwajah biru. Nah ini gambaran saja, gambaran bagaimana mencekamnya alam kubur. Terutama bagi orang-orang kafir, wah itu mencekam sekali. Karena alam kubur ini merupakan alam alam ketiga dari kehidupan manusia. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Jadi manusia sebelum diciptakan, sebelum masuk ke rahim ibu itu namanya alam ruh. Allah sudah kita ini sebelum lahir udah dicatat sama Allah di Al Mahfud. Oh ada si Ibn Abhan, ada Pak Asep, ada Pak Nanang gitu. Semuanya udah, tapi dalam bentuk ruh. Ketika sudah siap diciptakan manusia, ditanya oleh Allah. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Gitu. Ditanya. Alastu birabbikum gitu. Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Maka kita menjawab bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah. Jadi ruh kita ini sebelum masuk ke rahim ibu itu ditanya oleh Allah, apakah aku sebagai Tuhanmu? Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, ketika siap barulah masuk ke alam rahim. Ketika suami istri berhubungan kemudian membuahkan anak, kemudian masuklah ruh itu kan kalau dalam hadis disebutkan manusia itu ketika dalam rahim selama 120 hari itu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu air mani sperma. 120 hari. Kemudian setelah itu baru ditiupkan. 120 hari itu berarti kurang lebih berapa bulan? 3 bulan lebih lah ya, 3 bulan. Jadi usia 3 bulan bentuk nutfah, kemudian jadi dalam Quran anak itu ya disebutin ya mudghah, segumpal darah, alaq itu kayak lintah, bentuknya kayak lintah, menempel. Alaq itu artinya menempel di dinding rahim. Nah seorang peneliti kedokteran itu meneliti ternyata apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu benar secara ilmu pengetahuan bahwa embrio itu cikal bakal anak itu bentuknya persis seperti lintah. Lintah itu menyedot darah kan, sama cikal bakal juga embrio menyedot saripati dari ibunya, sedot gitu. Kemudian mengembang, ada tulang. Di surat Al-Alaq dijelasin detail tuh ya. Kemudian tulang digumpal darah lagi. Kemudian setelah itu baru usia kurang lebih 9 bulan 10 hari lahir anak manusia. Nah, pindah dari alam rahim ke menuju ke alam dunia. Nah, kita sekarang ini berada di alam dunia. Jadi alam barzah alam keberapa? Keempat ya, bukan ketiga berarti kan. Jadi pertama alam ruh, kemudian kedua alam rahim. Nah, alam ruh dan alam rahim kita nggak tahu nih, nggak sadar. Ya nggak tahu gitu ya. Tahu-tahu lahir aja di dunia kan. Tapi prosesnya seperti itu. Makanya ketika ada sabda Nabi kullu mauludin yuladu al fitrah itu bahwa setiap manusia lahir dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah. Karena memang
Bayi itu lahir dalam keadaan bahwa dia bersyahadat, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Makanya anak kecil sebelum balik, walaupun dia non-Islam, meninggal, dia masuk surga. Tidak ada tuh pertanyaan man robuka, nggak ada. Jadi man robuka itu pertanyaannya oleh orang yang mukallaf, sudah balik. Kalau belum balik tidak ada pertanyaan itu. Atau para nabi, para syuhada itu terbebas dari pertanyaan alam kubur. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan, nggak ditanya. Lihat, Pak Nabahan, wah Pak Nabahan sering azan nih, sering nyuting, sering syuting ke YouTube. Udah nggak usah ditanya gitu di alam kubur. Dan di alam kubur itu nanti kan barzah alam dunia dulu ya, alam dunia. Alam dunia ini ya serang kita ini. Alam dunia itu ibaratnya alam untuk mengumpulkan bekal. Alam dunia adalah alam untuk mengumpulkan bekal. Boleh, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah untuk bersenang-senang, silahkan. Kalian boleh bersenang-senang. Dan agama mengizinkan, tapi ingat, selain kalian bersenang-senang harus juga menyiapkan bekal. Karena setelah ini kalian masuk ke alam barzah. Yang di situ adalah alam barzah itu alam persiapan menuju alam akhirat. Warming up-nya lah, pemanasan. Kalau dia masuk surga, maka dia akan menerima pemanasan masuk surga. Dan dia berangan-angan, ya Allah cepetin bangkitin aku lagi nih dari dalam barzah gitu. Karena sudah tidak sabar ingin masuk ke dalam surga. Jadi digambarkan nikmatnya surga. Sementara orang yang masuk neraka digambarkan bagaimana sisatnya api neraka. Maka memohon pada Allah tunda akhirat, tunda gitu. Jangan sampai datang akhirat sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Nah itu alam kubur ya. Jadi kalau ditanya apa betul ada pertanyaan seperti ini? Ya betul ya. Ini bocoran dari Nabi apa yang akan ditanya oleh malaikat di alam kubur nanti. Tapi sekali lagi hanya orang yang diteguhkan imannya oleh Allah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi nggak usah dihafalin Pak, nggak usah dihafalin gitu ya. Karena otomatis kita kan gini Pak, siapa yang bisa menjawab man robbuka? Siapa Tuhanmu? Allah, kan jawabnya Allah nih. Siapa orang-orang yang bisa menjawab itu? Ya tentunya orang yang sholat. Karena dalam sholat itu kan kita sering membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, minimal kan itu dalam tahiyat. Pasti orang yang bisa menjawab itu adalah orang yang sholat. Ketika ditanya man nabiyyuka, siapa nabimu? Siapa yang bisa yang bisa menjawab itu? Ya kembali lagi orang yang sholat juga. Karena ketika sholat ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan? Kemudian madinuk, apa agamamu? Itu tuh orang yang sholat, karena orang yang sholat adalah orang yang beragama Islam. Apalagi? Apa kiblatmu? Ya orang yang sholat juga, karena orang mau sholat kan menghadap kiblat. Apa kitabmu? Al-Quran. Ya orang kita dalam sholat baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Orang yang baca Quran kan. Kemudian, nah ini yang terakhir, man ikhwanuka, siapa sahabatmu? Nah tentunya kita berharap karena kita sholat berjamaah, maka inilah teman-teman kita nantinya ketika berdiri dalam satu saf. Jadi semuanya itu jawabannya adalah orang yang konsisten mendirikan sholat dengan baik, yang bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Nah ini teman juga bahaya karena teman menjadi pertanyaan dalam kubur, maka ketika kita di dunia carilah teman-teman yang ya setidaknya bisa kita andalkan di akhirat Pak. Bisa menuntun kita nanti ketika di akhirat ya, minimal ketika Bapak misalnya kurang pahalanya ya adalah sahabat kita yang jangan masukin dia ke neraka ya Allah, dulu waktu di dunia gini suka ini gitu, menjadi saksi kita ketika kita memang kekurangan pahala ya. Makanya Bapak jangan merasa sudah sholatnya mantep, puasanya, sedekahnya mungkin jutaan, sudah umroh berkali-kali, kemudian merasa bahwa kita memiliki pahala yang sangat banyak dan yakin masuk surga. Jangan. Kenapa? Karena itu bisa berkurang dengan sifat atau perilaku kita yang memang bisa mengurangi amal pahala kita. Yang kita sudah tahu apa namanya? Kalau orang yang bangkrut yang orang yang banyak bawa pahala kemudian habis apa? Muflis. Muflis itu orang. Muflis itu terambil dari kata fulus. Apa fulus? Uang.
Jadi dia banyak uang, bangkrut, habis, ya itu muflis. Jadi orang yang punya pahala banyak, tapi datang kepada Allah, oh pahalaku banyak, dia akan masuk surga ya. Tapi karena ada perbuatan ketika dunia seperti ghibah, ngomongin orang, nyakitin orang, itu hati-hati tuh. Jadi Bapak Ibu yang punya hobi nyakitin orang, kalau Bapak Ibu dengan ucapannya, dengan baik dengan ucapan, dengan perilaku pernah hobi gitu nyakitin orang, maka tipnya satu, Bapak Ibu harus sering banyak sedekah dan melakukan ibadah sunnah yang banyak. Banyakin sedekah Pak. Kalau Bapak, aduh saya nggak bisa berhenti nih, kalau ngomongin orang itu enak kayaknya, kalau gosipin orang tuh enak kayaknya, saya nggak bisa berhenti dari itu ya Ustadz, gitu. Misalnya kan ya, kalau ada Bapak Ibu yang punya kebiasaan seperti itu, boleh silakan teruskan, tapi harus diiringi dengan ibadah sunnah yang banyak dan sedekah yang banyak. Kenapa? Persiapan kalau nanti pahala kita habis diambil orang. Jadi kalau misalnya, oh kamu gibah, diambil, dikasih ke orang yang digibahin. Oh kamu nyakitin orang dengan mulutmu, diambil lagi pahalanya. Nah kalau kita banyak sedekah kan pahala kita masih banyak tuh. Nah itu jadi cadangan. Tapi kayaknya juga sedekah yang kita berikan juga nggak sesuai dengan dosa yang karena gibah itu, ya. Jadi ini kalau untuk orang-orang yang tidak memang benar-benar tidak bisa memberhentikan ngomongin orang. Jadi ini Bu, mulut ya, terutama perempuan lah. Kalau bapak-bapak mah cenderung pendiam. Pak Usai pendiam, Bang Husen pendiam ya. Cenderung pendiam lah laki-laki itu, kecuali kalau di rumah ya, berani di rumah kan. Tapi kalau perempuan cenderung itu ngobrol itu enak sekali, dibumbu-bumbui dengan ngomongin orang. Tahu gak Bu? Tapi ini jangan cerita ke orang ya. Si fulan, si itu, masa gini gitu. Itu cenderung perempuan emang enaknya. Bener, ibu-ibu lah. Pak Nanang jarang ngobrol sama ibu, takut ketularan nih. Nah itu cenderung wanita, makanya ketika Nabi melihat banyak digambarkan neraka ketika Isra Mi'raj banyak wanita itu ya salah satunya adalah karena mulutnya tidak bisa dijaga. Kalau laki-laki kelaminnya yang tidak bisa dijaga. Lagi laki-laki Pak ya banyak masuk neraka karena ya karena mata, kemudian juga karena pusar dan dungkul itu ya, jadi benda itu ya kata Nabi. Jadi karena itulah maka laki-laki banyak masuk surga. Tapi cenderung di neraka itu banyak kaum wanita karena salah satunya adalah mulutnya nggak bisa dijaga. Kadang-kadang gini Pak, Ibu ya, ada beberapa wilayah, beberapa suku ya, yang kadang-kadang dia bicara agak kasar itu biasa. Kita ini sebagai manusia, sebagai orang ini, ketika memahami sahabat kita, beda orang Sunda, orang Solo misalnya, dengan orang Batak, beda gak bahasanya? Beda. Atau ada orang Jawa Brebes gitu, saya dulu di kantor punya orang Jawa Brebes, itu kalau ngomong sama adiknya, itu kayak marahin adiknya. Kayak bahasa Jawa gitu. Saya bilang, nanti kok kalau sama adik marah-marah mulu sih katanya. Tapi itu bukan marah menurut dia. Itu emang pembicaraan sehari-hari dengan adik seperti itu. Nah kita juga sebagai sahabat harus memahami karakter dari sahabat kita. Jangan sampai kita merasa sakit hati gara-gara sebenarnya dia nggak menyakiti, nggak cara kebiasaan ngomongnya aja seperti itu ya. Nah itu juga harus dipahami. Ada beberapa suku tuh yang kayak gitu ya, bahasanya kasar gitu, padahal maksudnya adalah tidak ya. Begitu. Baik, itu kira-kira ya pertanyaan tentang alam kubur. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi, dicari-cari penjelasan tentang alam kubur, udah siapin aja menghadapinya gitu. Ya mungkin yang saya jelaskan kan kurang jelas, kurang detail kan, karena saya juga nggak pernah ngalamin masalahnya. Ini kan informasi dari teks hadis aja tentang alam kubur ya, bahwa alam kubur itu akan seperti itu, gambaran secara garis besar lah ya. Jadi sekali lagi ada 6 pertanyaan, ini saya catat ya, dalam sebuah riwayat. Sebenarnya 3 dalam hadis, tapi kemudian berkembang menjadi 6 pertanyaan. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Man dinuka, ma dinuka, apa agamamu? Baru man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Dan terakhir man ikhwanuka, siapa
sahabatmu ketika di dunia. Nah, ini saya pernah menjelaskan sahabat itu ada tingkatan. Ya, dalam bukunya Quraisy Shihab pernah menjelaskan tingkatan sahabat. Yang pertama teman. Kalau teman itu apa? Ya mungkin Pak Jasep dengan Pak Idris atau dengan Pak Nanang itu teman, baru teman. Dikenal, ngobrol, kadang suka bercanda, itu teman. Umumnya kita kebanyakan teman nih. Yang kedua tingkatan gue sahabat. Sahabat itu lebih kental daripada teman. Sahabat itu kalau sudah curhat. Kalau bapak ibu curhat ke orang, itu berarti bapak ibu telah menganggap dia sahabat ibu. Ibu Isa pernah ada yang curhat ke Bu Isa? Banyak. Berarti mereka menganggap Bu Isa itu sahabatnya. Apalagi Pak Nanang, banyak ibu-ibu yang curhat ya. Ya. Jadi sahabat itu sudah masuk ke level yang lebih kental. Kalau ada orang sahabat nih, dua sahabat saling curhat, itu sahabat tuh berarti. Ada lagi yang ketiga tingkatannya namanya khalil. Khalil itu lebih kental lagi dari sahabat. Kalau khalil itu udah kental, udah lengket banget, sampai-sampai kalau misalnya dia temannya itu sakit, maka dia ikut merasakan sakit. Kalau ada temannya, salah satunya itu merasa kesulitan, dia merasa sulit dan ingin bantu. Bukan cuma merasa sulit doang, bantu enggak ya. Jadi itu khalil. Nah ini mungkin kita selama hidup belum punya teman atau sahabat yang derajatnya seperti khalil. Pernah punya sahabat. Kayaknya kita nggak punya Bu ya. Ada sahabat kita sakit, kemudian aduh ya Allah, mikirin gitu. Yang ada syukurin. Yang ada syukurin. Jadi nah ini harusnya kita punya Bu selama hidup, ya minimal 1-2 orang lah. 1-2 orang yang kayak Rasulullah dengan Abu Bakar itu udah khalil sekali itu. Bahkan ada lagi tingkatan dari itu, kata Quraisy Shihab, ada namanya bitonah. Ada khalil, ada bitonah. Bitonah udah nggak mungkin lah kita miliki. Kayak Nabi dengan Abu Bakar itu udah bitonah. Sampai-sampai Abu Bakar itu kalau ingin bertanya pada Rasul itu mikir-mikir. Ini pertanyaan saya nyakitin beliau gak ya? Nyusahin beliau gak ya? Gitu. Itu bitonah. Jadi nggak asal geblak itu ngomongnya. Menyortir kata-kata kalimat agar sahabatnya itu tidak sakit hati. Itu bitonah. Dan Abu Bakar itu ketika mau hijrah, saking bitonahnya nih ya, saking akrabnya, sebenarnya beliau itu ingin sekali ngomong ke Nabi, saya deh nganterin. Kan Nabi dengan Abu Bakar ya ditemenin untuk hijrah kan. Abu Bakar itu sebenarnya pengen banget menemani Rasulullah. Tapi takut ketika beliau bertanya itu, beliau malah tersinggung. Jadi diem aja Abu Bakar. Tapi dia mikirin mulu. Maka beliau sudah nyiapin ontaknya, sudah nyiapin makanannya sebelum hijrah tuh. Padahal beliau belum tahu, bahkan diajak. Baru turunlah wahyu agar Rasul mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Wah, senang banget Abu Bakar. Dia sudah siapin ontaknya, sudah siapin perbekalannya, udah siap. Makanya proses hijrah itu cepat. Ya, siang Nabi menerima wahyu untuk hijrah bersama Abu Bakar udah siap. Itu feeling. Itu hanya ada dalam bitonah itu. Hanya ada sahabat yang sudah level betanah. Jadi dia mempersiapkan segala sesuatu karena tahu keperluannya. Kalau kita kan enggak. Bu, aku besok mau ke Jogja. Ya udah, sono hati-hati ya. Oleh-olehnya ya, gitu kan oleh-olehnya ya. Kalau bitona enggak. Ya, kapan? Wah, dia udah nyiapin perbekalan. Bila perlu amplop nih untuk jajan di sana gitu. Boro-boro kita kan. Yang ada minta oleh-oleh. Nah, itu bitona ya. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh sahabatnya itu benar-benar diperhatikan ya. Nah, kenapa? Karena bitona atau sahabat ini akan menentukan kita kelak di akhirat. Akan menentukan sekali. Dengan siapa kita berkumpul, bersahabat di dunia, ya di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka juga. Ya. Kalian akan di akhirat nanti akan bersama orang-orang yang kalian cintai saat di dunia. Makanya kalau bapak ibu, suami istri di sini harmonis, ya walaupun nggak mungkin lah suami istri selamanya harmonis kan. Kan suami istri pasti ada ributnya Nang ya. Ada lah ributnya. Sekali-sekali tapi jangan terus-terusan nih ribut mulu.
Ini suami istri apa Tom and Jerry ya? Kalau ribut terus gitu. Ya. Nanti kalau kita mencintai di dunia bersama istri, suami, anak-anak, maka di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Termasuk sahabat-sahabat kita. Kan Pak Nanang misalnya pas masuk surga ketemu dengan Pak Usai. Ya Allah Pak Usai. Akhirnya kita di sini. Kan dunia itu perjuangan Pak ya. Masuk surga nggak ya? Ibadah kita kurang. Wah deg-degan lah bulu. Nanti kan setelah alam kubur ada alam mahsyar. Alam akhirat itu termasuk salah satunya adalah alam mahsyar. Deg-degan itu. Kita semua telanjang kata Nabi. Kita semua telanjang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, semua kita telanjang. Apa kita nggak malu? Kata Rasul, ya bahasa kitanya boro-boro malu. Semuanya masing-masing memikirkan nasibnya diri sendiri. Makanya di sana di alam mahsyar nggak kenal tuh siapa istrinya, siapa suaminya, udah nggak mau kenal dia, siapa ibunya, siapa bapaknya, lari mereka. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah ini kan dahsyat kan. Nah kalau kita nanti ternyata ditakdirkan oleh Allah, dihitung, dihisab, kan ada namanya pada mahsyar itu yaumul hisab, hari perhitungan, yaumuddin, hari pembalasan, ya, yaumul ba'as, hari kebangkitan ada dalam kubur, itu menentukan apakah kita nanti masuk neraka atau masuk surga. Nah, di dalam surah Al-Haqqah dijelaskan ketika mereka berkumpul di alam mahsyar untuk diadili, kan ditunjukkan bukunya, ya. Wa ma utit di dalam Quran surah Al-Haqqah itu ya, dijelaskan setiap orang mendapatkan buku catatannya masing-masing saat di dunia. Ada manusia yang menerima buku catatannya dengan tangan kanan, disebut dengan Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ya. Jadi dijelaskan dalam surah Al-Haqqah, nanti Bapak Ibu baca terjemahannya surah Al-Haqqah bagaimana kondisi di alam mahsyar. Ada lagi kelompok manusia yang menerima buku catatannya dengan tangan kiri. Nah, bagaimanakah yang menerima buku catatan dengan kiri itu ketika melihat nilainya? Kan kayak ini aja Bu, kayak sekolah. Dikasih buku hasil rapotnya, dilihat, ih bagus semua nilai saya. Itu orang-orang yang bagus, itu jalannya beda tuh dengan orang yang dapatnya nilainya jelek. Kalau yang jelek itu kata Quran waro az-zahri, diumpetin agar orang tidak melihat nilainya. Itu kondisi dalam mahsyar. Tapi bagi orang yang nilainya bagus, wah jalannya tenang. Bahkan kadang-kadang bukunya itu dibuka, dilihatin ke orang, dipamerin, ini nilai gua nih gitu. Kurang lebih gitulah gambarannya. Jangan kalau kita sekolah kan gitu Ibu, dapat soal ujian, Pak Asep, wah nilainya 9,9. Kadang-kadang pas jalan dijatuhin, pernah jatuh biar temen yang lihat nilainya. Nah itu kondisi di akhirat, ya di alam mahsyar. Ada orang yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang tangan kirinya. Nah kita semua berharap mendapatkan buku catatan itu dengan tangan kanan. Dan nggak usah ditanya gitu ketika di alam akhirat tuh, nggak usah diperiksa. Kalau yang tangan kiri itu jelek semua, udah pasti ahli neraka itu, ditendang gitu ke neraka. Kalau dapatnya dengan tangan kiri. Tapi kalau dalam tangan kanan masih dilihat juga nanti tuh, ini dosanya bagusan mana dengan pahalanya, dosanya banyakan mana dengan pahalanya. Nah kita berharap, kan ditanya tuh, Pak Naban ini hari ini uang siapa dimakan nih? Kan gitu. Catatannya lengkap Bu. Kalau nggak percaya juga nanti ada videonya, ditayangin. Pak Asep, ini tanggal ini hari ini tidur sama siapa? Gitu. Sama siapa malaikat? Jangan dan kita nggak bisa nawar. Jangan yang itu malaikat. Yang diperiksa bulan Ramadan aja gitu. Yang diperiksa yang bulan Ramadan aja ya, karena tahu kan aja saya bulan Ramadan sering iktikaf, baca Quran, nggak bisa semua diperiksa. Mau bulan Ramadan kayak pasalan ini kok 1 juta jadi 500. Catatannya gitu, pengeluaran 1 juta kok dicatatnya 500. Itu detail Bu, malaikat bertanya tentang apa yang kita lakukan di dunia. Nah kita berharap lolos tuh dari pertanyaan itu. Jangan ditanya gitu Bu. Ada nanti kelompok yang tidak ditanya. Itulah yang dinamakan dengan nadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa
dihisap. Itu maksudnya, catatan kita, buku kita tidak diperiksa oleh malaikat. Padahal mungkin kalau diperiksa ada kesalahan kita. Ya, tapi kita masuk surga tanpa dihisap. Dan ini perlu juga kita syukuri, kemana saya ceritakan ke ibu ya, bahwa kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Selain kita punya modal buku dengan tangan kanan, artinya banyak pahalanya gitu, dan terhindar dari pertanyaan, juga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ini harus kita syukuri, makanya kan kita harus sibuk bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sibuk bersyukur. Ya Allah, bersyukur aku menjadi umat Nabi Muhammad, ya Allah, bukan Bani Israel. Bersyukur. Bersyukur juga karena kita sudah sebagai seorang muslim dan tidak perlu capek-capek mendapatkan hidayah ketimbang saudara kita yang lain. Kalau saudara kita yang lain yang non-muslim kan kita dakwahinnya aja harus berantem kadang-kadang. Ya, saya ada bibi ya, ada ibu, salah satunya Kristen ada. Ada ibu saya itu sekarang tinggal di Belanda. Itu Kristen. Dulu padahal ngaji, rajin ngajinya, tapi kemudian loh, dulu saya masih SD sih, kalau sekarang mah saya marahin gitu kan kalau sekarang. Kalau dulu kan saya masih SD nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Nikah dengan orang Belanda, sekarang jadi Nasrani. Ngomongnya kalau di status Yesus gitu. Ya, dengan mendawakan agamanya. Kemudian kalau kita kasih tahu, galakan dia. Kita niatnya sih ingin biar kembali lagi kan, udah hidayah. Ya sudah, karena daripada ribut dengan saudara, udah doakan saja. Semoga Allah di sebelum meninggal mendapatkan hidayah lagi. Susah Pak, kalau kita enggak, lahir udah Islam udah enak. Enggak repot-repot gitu mencari-cari. Kan banyak orang Islam, orang non-Islam itu masuk Islam tuh dengan mencari, dia berusaha. Karena sesungguhnya dalam benak dia, hati dia itu dia sesungguhnya muslim kan gitu kan. Kita enggak, lahir sudah muslim. Nah, itu harus kita syukuri. Bersyukurlah karena kalian sudah menjadi seorang muslim, beragama Islam. Kenapa? Karena innad dina indallahi Islam. Islam itu satu-satunya agama yang diridhai Allah. Itu ya. Harus kita syukuri dan kita bersyukur sebagai manusia, diciptakan sebagai manusia. Coba sebagai kucing, tadi baru gini dikeluarin sama tambahan. Ya kan? Kalau dari kucing. Nah, kita sebagai manusia innal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan bentuknya yang sempurna. Kita ini Pak, ciptaan Allah paling sempurna. Dari ciptaan Allah yang paling sempurna sekarang, coba lihat teknologi Pak. Teknologi sekarang, luar biasa. Saya dulu saat kuliah tuh kursus komputer. Saya di kampus itu terkenal, bukan sombong ya, saya terkenal orang yang paling mahir lah dalam komputer. Karena saya memang sebelum masuk kuliah itu, lulus pondok, saya sudah kursus. Jadi kalau misalnya mereka bertanya tentang komputer, saya sedikit lebih ngerti dari mereka. Saya kursus programming, sempat kerja di perusahaan farmasi sebagai programmer, ya kan, EDP. Jadi mengerti sekali tentang teknologi, tapi ketika sekarang ini melihat teknologi komputer, saya ketinggalan. Nggak bisa ngejar Pak. Canggih sekali sekarang. Muka orang bisa diganti dalam sekian detik. Badannya siapa, mukanya siapa, hanya sekian detik. Nah, ada teknologi namanya teknologi AI ya, AI. Itu luar biasa Pak teknologinya. Foto bisa jadi hidup. Ya kalau di ibu ada yang hobi TikTok. Kalau ibu mungkin enggak ya. Anak muda itu kan TikTok tuh. Itu TikTok yang tadinya tua jadi muda. Yang tadinya mukanya jelek jadi cakep banget. Itu TikTok itu kosmetik virtual, kosmetik digital. Jadi yang mungkin banyak jerawat pas di TikTok, cincolong banget. Itu kan teknologi yang sangat luar biasa itu, dan itu gratis lagi kan, nggak bayar. Kalau saya kan dulu memang bikin program dibayar. Sekarang enggak, kita bikin TikTok hanya modal pulsa berapa lah. Kemudian udah canggih sekali. Nah ini ilmu yang sangat luar biasa karena manusia diciptakan dalam bentuknya yang sempurna oleh Allah. Pikiran, akalnya itu ya. Nah kita di Indonesia mungkin tinggal pakai doang kan kalau bangsa Indonesia kan bangsa konsumtif, hanya pakai aja tuh. Yang nyiptain orang sana. Sayang sebenarnya ya, bangsa Indonesia harusnya ada
anak muda kita yang bisa menciptakan aplikasi-aplikasi seperti itu ya, walaupun mungkin sudah ada 1-2 gitu, tapi sebenarnya kita bisa mampu bangsa Indonesia itu melahirkan generasi yang melek IT, yang bisa bukan hanya pemakai tapi pencipta. Coba bayangkan Mak, Facebook itu dari tahun berapa ya? Facebook medsos Facebook kan mungkin yang mulai agak naik. Dulu tuh ada MRC yang masih inilah tradisional. Nah, Facebook itu udah mulai, internetnya udah mulai bagus, itu kira-kira tahun 90 atau awal-awal 2000 lah ya. Awal 2000 sudah ada. Dan itu gratis Pak, coba bayangin Pak. Orang buat aplikasi kayak gratis, dikasih ke seluruh umat manusia di dunia. Luar biasa tuh Facebook itu. Dan dipakai oleh jutaan orang. Mungkin setengah dunia, setengah manusia, lebih dari setengah manusia dunia menggunakan Facebook. Berapa keuntungannya? Walaupun gratis, tapi operator itu kayak Excel di Indonesia, Excel, Smartplay itu membayar mereka ke sana. Kalau yang tidak langganan itu nggak akan pemakai nomor itu nggak bisa terhubung ke Facebook. Kayak gini aja, kayak TV. Kalau TV kabel kan nggak bisa nonton bola tuh, karena nggak langganan kan. Sama kayak gitu. Jadi itu berapa coba setiap hari mengalir uang itu. Nah itu karena teknologi, karena ilmu ya. Nah umat Islam ketinggalan dalam hal itu, ketinggalan. Makanya bapak ibu-ibu kalau ada anaknya yang ingin kuliah di bidang teknologi, dorong ya. Jadi ada sebagian umat Islam ada yang mendalami ilmu agama, ada yang mendalami Al-Quran, ada juga sebagian umat Islam yang mendalami teknologi, pertanian, harus ada, kepolisian. Bayangin Pak, bapak saya pada cerita, di Al-Azhar dulu ya, mungkin tahun-tahun 90-an ya. Di Al-Azhar, itu ketika ditanya anak-anaknya, siswa-siswanya, ada mungkin Polres mana gitu, datang, oh ya, siapa ini alumni Al-Azhar yang ingin menjadi polisi? Gratis, akan saya luluskan langsung, nggak tanpa tes, lulus. Dari sekian banyak lulusan Al-Azhar nggak ada yang daftar Pak, masuk polisi. Kemudian Polres itu, kepala polisi ngomong ke ayah saya, ini bahaya ini, kalau ini berkelanjutan terus menahun-menahun, siswa-siswa Al-Azhar, artinya siswa Muslim ya, sekolah-sekolah Islam tidak ada yang mau masuk ke dalam kepolisian, nanti kepolisian akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak ngerti agama. Orang STM masuk kepolisian, yang suka tawuran gitu kan, waktu STM masuk polisi, ya udah jadi preman lah dia di polisi. Atau orang yang suka mabuk dulunya di SMA-nya gitu kan, masuk polisi, ya udahlah, jadi ditempatin di kanit narkoba, udah jadi narkoba juga, dia pengedar juga nantinya. Kenapa? Karena yang masuk polisi itu memang bukan orang-orang yang mendalami ilmu agama. Ini bahaya. Kalau bapak ibu punya anak mau polisi, dorong. Apalagi kayak gitu kan, tanpa tes. Kan polisi sekarang tesnya susah sekali Bu, apalagi akpol, bayarnya ratusan juta itu, miliaran itu ya. Walaupun resminya enggak sebenarnya, ya ini oknum aja dibisnisin. Ya kenapa? Karena memang sulit masuknya, banyak peminatnya. Nah kalau kita umat Islam itu anak-anak yang ada yang mau masuk polisi, ya harus masukin. Tentara masukin, agar tentara kita banyak yang diisi oleh orang yang mengerti agama dan dia mewarnai. Sekarang kasusnya kalau ada polisi yang kita tahu di TV, oknum-oknum misalnya kan, yang melanggar ya yang nggak etis lah ketika dia jadi polisi gitu, nyogok harus apa, itu kan karena mereka tidak ngerti agama. Tapi kalau dia ngerti agama, dia akan menahan itu, mewarnai kepolisian kita. Nah ini apalagi nanti misalnya kebanyakan yang polisi itu adalah non-Islam, tentara kebanyakan non-Islam semua, ini bahaya juga bagi umat Islam ya. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini ya. Jadi saya lagi masalah alam kubur pasti ada, kita harus yakin walaupun itu hal gaib ya, tapi sebagai orang beriman harus percaya dengan adanya alam kubur. Kenapa ada alam kubur? Itu sebagai tempat transit sebelum kita menuju alam akhirat. Kenapa alam akhirat itu ada? Karena banyak orang yang tidak, orang-orang kayak ateis, PKI nggak percaya adanya alam kubur. Orang barat ditanya alam kubur, nggak percaya mereka. Dia jadi hidup hanya di dunia saja,
Makanya berbuat sesuka dia, yang penting senang. Karena dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu sebagai hari Yaumuddin, pembalasan, hari perhitungan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Nah kita umat Islam kan nggak begitu, percaya. Kenapa Pak Nabhan nggak mencuri? Kenapa umat Islam sekarang tidak berzina, tidak minum alkohol? Kenapa? Ya karena kita tahu itu dosa dan nanti akan diperhitungkan di akhirat. Makanya kita menahan kita tidak melakukan itu. Nah, menahan itulah yang nanti dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Karena sesungguhnya menahan hawa nafsu adalah berpahala yang sangat besar sekali ya. Seperti itu. Baik, jam sekalian, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Sebelum, iya Pak Jum. Iya. Bahwa itu kita masuk surga itu bukan karena pahala kita, tapi karena rahmat Allah. Gimana kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu dari ibadah kita itu atau gimana ya? Iya, pertanyaan dari Pak Jum, kan kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, bukan karena pahala kita. Ya, jadi sebab kalau kita mengandalkan pahala itu kayaknya nggak mungkin Pak masuk surga. Coba Pak Idris umur 60 tahun. Sholatnya kan baru pas kawin aja, rajinnya. Kita ini Pak. Sholat mulai rajin tuh ya pas nikah aja. Itu pun karena sulit kehidupannya. Jadi sholat. Ketawa Pak Jum. Ya dulunya waktu mudanya gimana? Ya namanya anak muda lah Pak, ya kan? Saya juga pernah nakal sama penanang. Kalau ada apa terme pohon kembang nyolong juga masih kecil tuh kita. Ya. Iya, jadi kita mulai mungkin istiqomah ibadah itu setelah nikah. Mungkin itu karena kenapa? Itulah awal hidup bahwa kita sudah punya tujuan kan. Setelah nikah itu mulai itu tuh ibadah kita mulai bagus. Nah, nikah umur 25 tahun, berarti selama 20 tahun balik. 10 tahun sebelumnya kan maksiat mulu. Kemudian apakah setelah nikah kemudian ibadah kita menjadi baik? Enggak juga. Memang pernah Bapak Ibu sholat kakinya bengkak? Enggak ada. Enggak kayak Nabi gitu. Ya Pak Syaf ya. Tapi itu jangan ditiru juga. Enggak harus umat Islam niru sholat sampai kaki bengkak, enggak. Kalau umat Islam semua kakinya bengkak, enggak ada yang kerja nantinya ya. Mau kerja bengkak, enggak jadi kerja dia. Ya itu gambaran bahwa begitu Nabi sholatnya itu lama gitu ya, jangan cepat-cepat. Enggak juga kita umat Islam sholat sampai kaki bengkak, nanti nggak ada yang kerja. Jadi kita masuk surga bukan berdasarkan amal kita, karena kalau kita mengandalkan amal nggak mungkin, nggak cukup untuk masuk surga. Maka kita masuk surga kata Nabi berdasarkan karena kasih sayang Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara meraih kasih sayang Allah? Ya tentunya kalau Bapak ingin disukai oleh orang, maka jadilah orang yang melakukan hal-hal yang disukai orang itu. Ini contoh aja. Pak Jum suka misalnya musik atau suka musik klasik. Ada orang ngasih ke Pak Jum lagu-lagu klasik. Tentu Pak Jum akan senang pada orang itu. Sama dengan Allah pun begitu. Bagaimana cara meraih kasih sayang Allah? Lakukan hal-hal yang Allah sukai. Dari mana kita tahunya apa yang Allah sukai? Ya di Al-Quran disebutin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Kepada siapa aja, nggak harus berbuat baik kepada sesama muslim. Ke orang non-Islam juga kita dituntut untuk berbuat baik. Ada lagi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang suci, yang suka bertobat, kemudian yang suka juga mensucikan diri, sering wudu. Jadi tampilan tuh orang muslim tuh nggak bau gitu Pak. Ya, jadi orang yang yuhibbut tawabin, Allah suka mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri, artinya berhidup bersih. Jadi kan kalau misalnya Allah mencintai orang tobat, berarti orang itu harus berbuat kesalahan kan? Ya, tobat itu kan pasti ada kesalahan. Jadi yang dituntut oleh Allah itu bukan orang tidak berbuat salah, tapi yang dituntut Allah adalah ketika berbuat salah dia langsung
taubat itu. Jadi jangan berharap kita manusia itu nggak pernah berbuat salah, pasti. Memang Allah menciptakan manusia begitu kok. Khata' wa nisyan ya. Manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Pasti itu. Tapi yang dituntut Allah adalah apakah ketika dia berbuat salah kemudian bertaubat, dan itulah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya bukan tidak pernah berbuat salah. Ya, walladzina fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru bidzunubihim. Orang bertakwa itu salah satu cirinya ketika dia merasa berbuat salah kemudian dia ingat Allah dan langsung taubat. Itu ciri orang yang bertakwa. Ya, Pak Idris. Gitu Pak Jum ya. Masih sekolah. Sering bohong sama orang tua tadi ya. Duh, nakal juga nih ya. Kita kan pengen pergi sama pacar nih. Waduh. Kita bilang ada orang sekolah biar ini kan. Tujuannya itu buat kita sama pacar kan. Nah, kabarnya kita kan nggak pernah minta maaf nih kan, jaksa itu ya. Itu gimana? Ke orang tua. Iya. Pak Idris di Badung juga loh. Pak Idris dulu waktu muda pernah bohong orang tua lah ya, pernah bohong pada orang tua minta uang, alasannya untuk apa, jajan atau apa, nggak taunya untuk beli buku gitu ya, tapi ternyata digunakan untuk naktir pacarnya gitu ya. Punya pacar dia dulu nih. ada iparnya. Ya, terus pertanyaannya bagaimana cara, kan kita nggak pernah minta ampun tuh, minta maaf kepada orang tua gitu kan, masa sih nggak pernah minta maaf orang tua, minimal lebaran lah. Bu, maafin aku Bu, dalam hati dulu pernah nipu gitu kan, nggak ngomong langsung. Ya, tapi kalau mau orang tua mah yang namanya orang tua Pak, sesalah apapun anak, sebelum anak minta maaf pasti dimaafin. Itu orang tua lah Pak. Walaupun mungkin orang tuanya kesel sama anak-anak gitu, sesalah apapun anak kepada orang tua, pastilah orang tua itu pasti maafin. Itulah memang sifat yang Allah tanamkan ke seorang, apalagi ibu ya, kalau ibu kepada anaknya, orang tua pada anaknya. Kan Allah mempunyai 100 kasih sayang, satu itu diturunkan ke dunia. Ini biar kita bisa menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah pada kita. Tadi makanya kata Pak Jum, kita kan masuk surga karena kasih sayang Allah. Karena bagaimana, sebesar apa kasih sayang Allah? Kalau Allah mempunyai 100 kata Nabi, maka yang satu itu diturunkan ke dunia, yang 99 dipegang untuk sifat kasih sayang Allah. Dengan satu, ini lama pas ini nggak bisa dimatiin ya ini ya. Nah, jadi Allah memiliki 100 kasih sayang, satu diturunkan ke dunia. Dengan satu itu Bu, maka itu dibagi-bagi ke seluruh makhluk yang ada di dunia. Maka kata Nabi, tidak mungkin engkau lihat ada seekor kuda lahir anaknya, diinjak anaknya. Atau ada anak kucing lahirin, anaknya kemudian diinjak, dimatiin oleh dia. Itu karena Allah menanamkan cinta kepada makhluknya, termasuk pada manusia. Maka ibu nggak mungkin, kalau misalkan, makanya kalau ada ibu lahir anaknya dibunuh, itu berarti dia sudah lebih dajjal dari binatang. Balhum adol. Kenapa? Binatang aja tidak membunuh anaknya, menjaga anaknya. Burung, ya kan, menjaga anaknya. Nah, itu kasih sayang Allah yang satu diperbuka oleh sekian miliar orang. Bagaimana dengan kasih sayang Allah? Luar biasa. Yang penting kita mau nggak menggapai kasih sayang Allah itu. Itu saja. Ini Allah sudah mengobral, bahasa kitanya, mengobral kasih sayangnya. Tapi kita mau nggak menggapai kasih sayangnya? Bagaimana cara menggapai kasih sayangnya? Ya lakukan itu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul muhsinin. Ya, orang yang jujur, itu saja. Lakukan hal-hal itu sehingga itu memunculkan kasih sayang Allah. Ya. Tapi insya Allah lah orang Islam semuanya kita ini ya akan masuk surga ya. Berdasarkan hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad akan masuk surga. Tentunya ya kita menginginkan masuk surga itu tanpa dihisab, sehingga benar-benar ya tanpa melewati Shirathul Mustaqim yang begitu dahsyat, kita selamat gitu. Ini saja mungkin jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Sekali lagi saya mengingatkan, mari sama-sama kita saling mendoakan ya.
sebagai sahabat di dunia, karena itu salah satu pertanyaan yang muncul di akhirat, siapa sahabat kalian di dunia. Semoga dengan kita bersahabat di dunia dengan orang soleh, kita ikut tertular. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.